Shalom saudara-saudara yang dikasihi dan terberkati di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kiranya Allah Bapa memberikan damai sejahtera yang melimpah di dalam hati dan hidup kita, sehingga damai sejahtera itu memberikan kesaksian bahwa kita adalah murid-murid Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku, mari kita berdoa untuk mempersiapkan hati kita sebelum mendengarkan firman Tuhan. Bapa yang baik, Bapa yang penuh kasih, kembali kami datang ke hadapan-Mu untuk bersatu teduh dan menerima pengajaran firman-Mu. Kami mengucap syukur buat sepanjang hari yang telah berlalu dengan baik. Kami percaya tangan-Mu selalu memegang dan menuntun kami untuk melewati hari-hari kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Saat ini kami mau berdoa memohon Engkau menyembuhkan saudara-saudara kami yang sedang sakit dan menderita. Berikanlah kesembuhan dan pemulihan, baik dari penyakit jasmani maupun dari penyakit rohani. Kiranya Engkau bekerja dengan cara-Mu yang ajaib dan mengadakan mujizat-mujizat kesembuhan bagi saudara-saudara kami. Juga bagi saudara kami yang sedang mengalami masalah-masalah dalam hidup mereka, kami berdoa memohon pertolongan-Mu dan jalan keluar. Kiranya Engkau menyatakan kuasa-Mu yang membebaskan, melindungi dan menguatkan semua saudara-saudara kami. Terima kasih ya Bapa. Sekarang kami mau mempersiapkan telinga dan hati kami untuk memasuki saat teduh persekutuan denganmu. Berkatilah kami dengan hati yang mengerti pada saat kami mendengarkan firman-Mu. Berkatilah kami dengan ketaatan dan ketekunan untuk menjadi pelaku-pelaku firman. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, dalam renungan firman Tuhan beberapa hari yang lalu, kita sudah membahas tentang sesuatu yang layak ditunggu. Kali ini kita akan membahas bagaimana cara kita menunggu hal tersebut. Firman Tuhan mengajarkan kita 6 cara untuk menunggu, yaitu cara yang pertama adalah menunggu dengan penuh kesabaran. Mazmur 40 ayat 2-4, Aku sangat menanti-nantikan Tuhan. Lalu Ia menjenguk kepadaku dan mendengar teriakku minta tolong. Ia mengangkat aku dari lubang kebinasaan, dari lumpur rawa. Ia menempatkan kakiku di atas bukit batu, menetapkan langkahku. Ia memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji Allah kita. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut, lalu percaya kepada Tuhan. Menunggu jawaban Tuhan tentu saja harus dilakukan dengan penuh kesabaran. Mata kita melihat hanya yang terbatas di depan kita, tetapi Tuhan melihat jauh melampaui apa yang dapat kita lihat. Sekalipun kita meminta hal yang tepat dari Tuhan, tetap saja Tuhan tahu waktu yang tepat untuk memberikannya bagi kita. Kita harus menunggu waktu Tuhan karena itulah yang terbaik bagi kita. Cara yang kedua adalah menunggu dengan tenang. Mazmur 62 ayat 2, Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanyalah keselamatanku. Banyak orang mempergunakan saat menunggu jawaban Tuhan dengan mengeluh dan menggerutu karena tidak kunjung menerima jawaban doa. Ini adalah suatu sikap yang tidak disukai Tuhan karena menggerutu dan mengeluh berarti mempertanyakan Tuhan. Hal ini juga telah menyebabkan bangsa Israel mengalami perjalanan di padang gurun lebih lama daripada yang seharusnya, yaitu 40 tahun. Padahal seharusnya hanya 11 hari saja. Firman Tuhan dalam Mazmur 62 ayat 2 mengajarkan kita untuk menunggu jawaban doa kita dengan tenang. Jangan mengeluh dan jangan menggerutu. Jangan ada perkataan yang tidak baik keluar dari mulut kita. Cara yang ketiga adalah menunggu dengan kepercayaan. Amsal 3 ayat 5, Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Banyak orang mengatakan mempercayai Tuhan, tetapi saat-saat menunggu jawaban Tuhan dapat menguji
Apakah seseorang benar-benar mempercayai Tuhan dengan segenap hatinya? Sebagai orang-orang Kristen, kita bisa belajar tentang karakter Tuhan yang kita sembah, yang terbukti bahwa Ia adalah Allah yang setia dan dapat dipercaya. Ia adalah Allah yang baik, sehingga apabila yang kita minta itu adalah sesuatu yang baik dan sesuai kehendaknya, maka Ia akan memberikannya bagi kita, tetapi sesuai dengan waktu Allah. Cara yang keempat adalah menunggu dengan pengharapan. Mazmur 27 ayat 13, sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Pada saat kita menunggu jawaban doa, kita harus menunggu dengan pengharapan untuk menerima jawaban doa itu. Apabila kita tidak memiliki pengharapan untuk menerima jawaban doa, artinya kita tidak sungguh-sungguh menginginkan apa yang kita minta dalam doa. Cara yang kelima adalah menunggu dengan keberanian. Mazmur 27 ayat 14, nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Menunggu jawaban doa memerlukan keberanian karena menunggu adalah sesuatu yang kadangkala melemahkan kita. Keberanian akan membuat kita terus bertahan untuk menunggu jawaban doa kita. Cara yang keenam adalah menunggu dengan dasar firman Tuhan. Mazmur 130 ayat 5, aku menanti-nantikan Tuhan, jiwaku menanti-nanti, dan aku mengharapkan firman-Nya. Pada saat kita sedang menunggu jawaban doa, kita harus menunggu dengan dasar firman Tuhan, karena firman Tuhan adalah pondasi iman kita yang membuat kita memiliki pengharapan untuk bisa menerima jawaban doa kita. Firman Tuhan juga menjadi suatu standar pengujian apakah sesuatu yang kita minta dari Tuhan benar-benar sesuai dengan kehendak Tuhan atau tidak. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, melalui renungan firman Tuhan malam ini, marilah kita merenungkan sikap kita saat kita menunggu jawaban dari Tuhan. Apakah kita menunggu dengan penuh kesabaran, menunggu dengan tenang, menunggu dengan kepercayaan, menunggu dengan pengharapan, menunggu dengan keberanian, dan menunggu dengan dasar firman Tuhan? Nah, saudaraku, demikianlah renungan firman Tuhan malam ini. Semoga renungan ini dapat memberkati dan menguatkan kita semua, terutama orang-orang yang sedang menunggu jawaban doa dari Tuhan. Mari kita berdoa untuk menutup renungan ini. Tuhan Allah kami yang Maha Kudus, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur atas firman-Mu yang baru saja kami dengarkan. Kiranya kami bisa memiliki sikap-sikap yang benar saat kami menunggu jawaban doa di hadapan-Mu. Dan kiranya hikmat-Mu menuntun kami untuk meminta segala sesuatu yang sesuai dengan kehendak-Mu bagi kami. Terima kasih ya Bapa. Sebentar lagi kami akan segera beristirahat. Kami berdoa memohon perlindungan-Mu di sepanjang malam saat kami tidur. Kami meminta damai sejahtera-Mu memenuhi hati dan pikiran kami, sehingga memberikan kami tidur yang nyenyak dan tenang. Saat kami bangun besok pagi, berkatilah kami dengan tubuh yang sehat dan kekuatan yang diperbaharui, agar kami dapat melakukan hal-hal yang memuliakan nama-Mu. Bapa, malam ini kami juga mau berdoa bagi bangsa Indonesia. Kami memohon kesejahteraan, keamanan, dan perlindungan dari bencana alam apapun. Kami berdoa meminta agar orang-orang percaya di negeri ini bisa diberkati dengan keberanian untuk bisa bersikap benar dan mempertahankan iman di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kiranya Engkau memakai hidup kami untuk menjadi saksi-saksi-Mu di Indonesia. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.